Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menghibur Anda sebagai bila Anda menonton saya. Bila tidak menonton ya saya tidak bisa menghibur Anda karena Anda tidak bisa melihat saya. Itu. Perkenalkan dulu, nama saya ini my name is Khan. Pertama-tama ya pakai bahasa Inggris ya enggak apa-apa, salah kan? Ya namanya saya orang desa. Di sini saya dikenal dengan orang desa, pribadi orang kota. Gara-gara menuruti saya, orang tua saya menjual tanah, menjual sawah. Gara-gara siapa? Gara-gara saya. Gara-gara saya menuruti kemauan saya, pemirsa. Saya ini akan membawakan sebuah judul. Perkenalkan dulu, nama saya Supriyanto, bocah lumut, lucu dan imut. Kalau nggak imut ya nggak apa-apa lah, ya anggap saja saya ini imut. Saya ini dikenal orang itu sok pintar. Mengapa saya dijadikan sok pintar saya juga nggak tahu. Itulah kata orang-orang itu. Ini gini ceritanya. Pas di sekolah, guru saya membacakan materi. Ya namanya saya orang pintar ya, langsung saya menjawabnya tanpa disuruh oleh guru. Presiden pertama, langsung saya jawab Soekarno gitu. Malah saya dimarahi. Supri, dengarkan pertanyaannya dulu, jangan dijawab dulu. Presiden pertama yang bernama Soekarno yang berhasil memerdekakan masa negara Indonesia, Republik Indonesia gitu saya jawabnya. Malah dimarahi lagi. Dengarkan dulu Supri, jangan seperti itu. Saya dengarkan dulu pemirsa. Lalu saya dengarkan lagi. Presiden pertama yang bernama Soekarno yang telah berhasil memerdekakan negara Republik Indonesia pada tahun, saya jawab langsung pemirsa, 1994. Gitu aja, tanpa disuruh guru. Malah saya dimarahi lagi. Dan memberi pertanyaan guru saya seperti ini. Orang yang bersalah wajib langsung jawab aja, keluar. Malah saya disuruh keluar pemirsa. Dan ada lagi cerita mengaji ya. Saya disuruh membaca Arab. Ammad yasa'alun. Bacaannya apa ini? Saya jawab lagi, bacaan Arab bu, gitu aja. Malah saya dimarahi lagi. Saya masih tantain, sok pintar gitu. Saya cuek aja. Tapi lalu saya berpikir, sok pintar itu yang seperti apa? Lalu ini hasil survei saya. Apakah sok pintar itu penting? Tidak. 100 orang itu yang 50 orang menjawab penting, 50 orang menjawab tak penting. Dan dari orang tak penting itu saya bagi lagi menjadi 3, yaitu yang 20 orang sangat-sangat tidak penting dan 5 orang tentu tidak penting, yang 25 tentu tidak penting, dan saya rangkum semua menjadi tidak penting. Itu pemirsa, mengapa saya menyimpulkan seperti itu. Tapi dari 22 orang itu kan 50-50, dan saya bagi menjadi 2, yaitu yang 50 mempunyai alasan masing-masing, yaitu yang menjawab penting itu mempunyai alasan supaya sok pintar itu mempunyai motivasi supaya dirinya pintar. Dan yang 50 orang yang menjawab tidak penting karena tidak mensyukuri kemampuan dirinya. Terserahlah orang berkata apa, tapi survei saya menghasilkan seperti itu. Oke. Anggap saja survei saya itu
membuat Anda termotivasi dalam kehidupan ini. Itu. Saya kayak Mario Teguh aja. Enggak apa-apa lah. Memang saya juga tampak saya kayak Mario Teguh. Mencontek. Sebenarnya mencontek itu dosa ya, pemirsa. Tapi dari semua mencontek itu ada pula manfaatnya. Yaitu inilah manfaatnya dari survei saya. Yaitu otot mata menjadi sehat, pemirsa. Kenapa? Kita tidak perlu memikir jauh-jauh. Toh kita akan tahu jawabannya dari teman-teman. Jadi otot kita tak terlalu tegang, ya pemirsa. Yang dua, kreativitas meningkat. Mencontek itu membutuhkan keahlian yang lebih untuk supaya tidak ketahuan. Sekertas segini pemirsa bisa menjawab 50 soal. 5 soal. Karena itulah bentuk kreativitas otak kita bagaimana menyembunyikan sesuatu, pemirsa. Yang ketiga, meningkatkan sosial teman. Secara tidak langsung kita mempererat hubungan pertemanan kita, pemirsa. Karena kenapa? Kita tidak mungkin mencontek tanpa kenal dengan yang kita contek. Masa pada saat mencontek, kamu siapa? Namanya itu bukan mencontek tapi perkenalan, pemirsa. Itu. Yang keempat, nilai bagus. Kan tidak mungkin kita mencontek kalau teman kita tidak pintar. Masa kita mencontek bodoh sama bodoh? Kan tidak mungkin, pemirsa. Pasti kita mencontek yang nilainya bagus. Pasti kita akan otomatis akan mengikuti nilai tersebut. Tidak mungkin jawabannya sama, soalnya sama, tapi nilainya berbeda. Betul kan? Yang kelima, melatih kecepatan gerak. Contohnya gini, pemirsa. Gini. Itu tidak langsung kita melatih leher dan badan kita untuk bergerak cepat. Supaya kenapa? Tidak tahu, semua orang biar tidak tahu kalau kita itu mencontek. Itulah gunanya, seperti Bruce Lee itu, kecepatan dalam bergerak, gitu manfaatnya. Pasti Anda tidak tahu, karena sekarang Anda tahu, kalian harus menjawab. Luar biasa. Yang saya hidup di sini sangat sebel, pemirsa. Sebesar segini kan saya tidak mau menikah buru-buru, tapi sebel sama tetangga-tetangga. Kalau ada pernikahan, lalu saya selalu digojloki atau dihina dan dikatain, kapan nyusul? Secara tidak langsung otak saya merangsang dengan hati saya, terasa sakit, pemirsa, sakit. Sakitnya minta ampun. Tapi karena hati saya begitu sakit, pas ada pemakaman, saya balas. Malah saya ditampar. Katanya gini, pas kematian itu saya dekat tetangga, kapan nyusul? Malah saya ditampar, pemirsa. Aduh, sakitnya di sini, pemirsa. Saya ini tipe orang yang benci pacaran. Karena pas pacaran selalu minta jajan, inilah, itulah, gitu, pemirsa. Saya paling benci sekali. Makanya karena pas saya pacaran, saya melihat dompet saya bagaikan bawang merah, pemirsa. Dan setiap kubuka lalu mengeluarkan air mata. Begitu sedihnya hatiku. Dan lebih baik saya diputusin daripada saya diputusin rem. Bukannya saya hidup malah matilah saya. Itu kan? Lebih baik seperti itu, pemirsa. Lebih baik diputusin cinta daripada putus rem, gitu. Saya ini selalu pusing dengan tugas-tugas sekolah, pemirsa. Yang tugasnya inilah, itulah. Yang matematika malahan saya pusing sekali. Tapi saya membuat prinsip,
seperti ini pemirsa. Dan saya ingin seperti pepatah pemirsa, seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan apabila dikerjakan sama-sama, gitu kan. Tapi saya akan rubah pepatah itu menjadi seberat-beratnya pekerjaan sekolah lebih ringan lagi apabila tidak dikerjakan pemirsa. Itu prinsip saya. Saya selalu ringan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Itulah ilmu saya. Semoga berbagi ilmu saya ini menjadi ada manfaat untuk Anda. Semoga Anda menerimanya. Jangan lupa like atau komentar Anda, saya tunggu. Dan hasilnya saya akan tunggu untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengirim Al-Fatihah, dan Anda juga bersama-sama Anda untuk mendoakan Olga Syahputra. Semoga dia bisa masuk surga dan tenang di sana. Memang dia itu adalah sosok komedi yang hebat. Saya juga ingin seperti dia, tapi nasib tidak sama. Semoga Anda menyukai yang saya bawakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.